Gak apa-apa deritanya orang menjadi berkat kamu, Tapi aja membuat derita. Jangan membuat derita. Ada yang menyediakan derita itu. Ben kecak ya wis tulung ngono tapi aja digawe ranjau. Bener. Tinggal kita ini mau mengeksplorasi atau mengeksploitasi kan. Bener. Tinggal kita mau mengeksplorasi atau eksploitasi. Dan yang banyak sekarang eksploitasi. Momen ini kita akan pengen belajar bersama tentang peternak sapi atau berternak sapi atau mengembala sapi itu kayak gimana dari seorang mudi yang mungkin menjadi Gen Z yang mengembala itu. Dan kita campur ngomongnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa bebas. Gitu. Memulainya mungkin aku pengen ngerti karir pertamanya seorang mudi dari mana sih? Karir pertamanya. Iya. Sebenarnya kalau kita mau menggali apa yang saya lakukan hari ini itu adalah tidak jauh daripada apa yang sudah dilakukan di keluarga saya ya. Oke. Ya, karena sebelumnya juga bapak saya juga seorang pedagang sapi ya. Mungkin di desa menyebutnya itu polangan. Polangan adalah istilah lain dari pedagang sapi ya. Iya. Sapi dan itu sudah dimulai sejak 35 tahun yang lalu hari ini. 35-37 tahun yang lalu. Usianya sampai berarti sekarang aku 25 ya. 25 26 ya. 9 tahun 90 udah mulai jual sapi. Oke. Saya sangat belia. Nah, akhirnya saya sempat kuliah. Kan saya kuliah 2-3 kali ya. Jurusan nih? Jurusannya berbeda-beda. Pertama saya kuliah. Menarik ini. Saya pertama kuliah itu di S1 manajemen. S1 manajemen. Salah satu perguruan tinggi lah. Oke. Saya nggak perlu mention ya. Terus kedua saya pernah juga kuliah D3 ternakan. Yang pertama juga nggak sampai selesai, cuma 1 semester. Terus di yang kampus kedua ini kan jenjangnya cuma D3. Tapi prodinya peternakan. Cuman saya beranggapan nanggung kuliah kok cuma sampai D3. Iya. Gelarnya kan animadia kalau. Tapi D3-nya sampai selesai nggak? Enggak. Cuma 2 semester. Akhirnya pindah lagi kampus yang lain ketiga. Dalam tuh yang ini lulus sih. Itu di prodi peternakan S1 tapi satu. Itu di mana? Di Lamongan, tapi saya nggak perlu mention. Lokasinya Lamongan. Di Lamongan. Satu prodi peternakan di Lamongan. Nah, itu alhamdulillah saya keluar. Langkah saya untuk memilih prodi peternakan sebenarnya ya ada banyak sih kaitannya dengan apa yang ditekuni bapak orang tua. Karena saya merasa di kampus saya pertama yang ada hubungannya dengan ekonomi kayaknya kok berkaitan, cuman nggak begitu erat gitu. Karena kan kalau kita mau tarik kemana-mana kan ekonomi juga berkaitan ya. Kemana-mana juga berkaitan. Cuman ada hal yang lebih spesifik yang bisa ditekuni gitu. Akhirnya lulus lah sedangkan gitu. Di D3 waktu itu. Tapi kok D3 kok kuliah ke Eman sebelum ini selesai, mending aku langsung S1. S1 benar. Kira-kira demikian. Jadi saya muncul untuk kuliah S1 sembari saya jadi saya nggak nunggu kuliah ini selesai, tapi saya sudah memulai berdagang, yaitu sambil beternak, tapi ya kuliahnya peternakan. Gitu ya. Tapi menurut Mudi, apakah seorang peternak itu lebih baik kuliah peternakan atau enggak kuliah gak apa-apa? Sebenarnya kalau kita mau membicarakan kaitan kuliah peternakan dengan peternakan sebenarnya ada kaitan, cuman kuliah apapun itu pada akhirnya ada kaitannya dengan perusahaan apapun. Artinya gini, luaran daripada S1 itu kan skripsi. Di semester 5 semua mata kuliah, semua prodi itu kan diajarkan. Nah, di situ kita diajarkan bagaimana kemudian membuat analisis, membuat kemudian keputusan berdasarkan data. Nah, ilmu ini yang kemudian bisa digunakan untuk menganalisis, ternyata perusahaan ini layak dijalankan, ternyata peternak hewan ini layak dijalankan. Nah, itu kita perlu dikaji di semester 5. Makanya kemudian banyak yang beranggapan, kuliah lapor dulu kalau jatuhnya juga peternak mungkin orang kan kita gitu beternak ya? Dengan pemikiran yang jauh berbeda dengan orang umumnya gitu. Makanya kenapa kemudian dimanapun kuliahnya, kalau prosesnya benar, saya akan bisa menjadi orang yang benar sih. Iya benar. Berarti
di sini kita saling setuju bahwa kuliah itu penting terlepas dari jurusannya apa jurusan dulu apapun gitu. ya. Karena Kuliah dulu aja berarti. yang penting kuliah aja dulu. Kalau emang kemudian mau menjadi orang yang bisa menakar besar dan tidaknya sebuah keputusan gitu. Oke. Tapi di sini aku juga menyoroti ya, kalau memang kita memutuskan untuk kuliah, alangkah baiknya kita cari sesuatu yang linear yang gitu ya. linear. Seenggaknya ada kaitan dengan apa yang dilakukan orang tua. Karena begini, kita sering mendengar pepatah buah tidak jatuh jauh. Buah tidak jatuh jauh dari Iya, pohonnya. benar. Nah, misalkan orang-orang tua teman-teman sekalian ini ada yang berprofesi entah itu PNS ataupun yang berkaitan dengan perusahaan negara, kan ada katanya itu tuh dengan kebijakan publik. Nah, itu mungkin kuliah dengan hal serupa itu lebih relevan daripada harus memulai sesuatu yang baru yang hubungannya dengan peternakan atau pertanian. Itu justru beban teman-teman semakin berat besar karena gitu. starting pointnya dari jauh Dari gitu jauh kan. gitu. Bedakan dengan saya. Yang saya memulai di prodi yang emang sebelumnya saya sudah mungkin kalau bahasa kampus ospek duluan lah gitu. Ospek duluan dengan uji ngerti ya kok ini aku menguasai medan uji kan gitu. Nah, artinya hal demikian ini menjadi dasar daripada perkenalan gitu dalam dunia kerja gitu. Berarti akhirnya kalau memang mau berat yo terserah milih apapun ya gitu kan. Tapi kalau mau lebih panjang jalurnya, lebih memungkinkan untuk suksesnya, yo pilihlah yang ada kaitannya dengan apa yang dilakukan orang tua. Iya, karena aku ya percaya kalau misalkan orang tua politisi, bawahnya politisi bukan berarti itu nepotisme. Tapi emang dia tahunya dari kecil juga itu terorientasi di profesi yang ada hubungannya dengan politisi, dengan politik kan gitu. Karena dia terbiasa dengan hal yang semacam itu. Untuk kita yang mungkin nggak ada kategori itu di keluarga sama sekali, ketika kita harus masuk politik kita mulai dari nol. Benar. Kita nggak tahu kebijakannya, kita nggak tahu dalam tanda kutip permainan politik. Maksudku di situ kenapa kemudian kuliah itu sebisa mungkin dikaitkan dengan apa yang dilakukan orang tua. Ya, adalah beberapa titik yang kita incar gitu ya dari orang tua itu, dari apa yang dilakukan orang tua gitu kan. Itu. Nah, kalau misalkan teman-teman di luar sana pengen ternyata di usia setelah kuliah langsung peternak gitu ya, apa sih hal pertama yang harus dilakukan? Kalau teman-teman bermimpi menjadi peternak ataupun ingin beternak itu jangan kemudian sesekali menjadikan ternak ini adalah suatu komoditas yang utama, terutama ternak sapi ataupun kambing. Ini bahaya karena artinya begini, sering kali kita mendapatkan laporan dari teman-teman, wah ternyata beternak ini tidak membersihkan, ternyata boros bukan karena tidak menjadikan peternak ini adalah sesuatu yang pekerjaan utama dengan harapan mungkin bahasanya itu dalam tanda kutip pelipat ganda uang. Ketika saya menggelontorkan uang 1M, itu kan nanti sebutlah ada margin keuntungan 20% dari nilai invest. Tapi kan dia tidak menakar berapa tenaga yang dikeluarkan. Benar. Maksud saya adalah begini, kalau teman-teman punya simpanan uang 10 atau 30 juta daripada dibiarkan di dalam lemari ataupun di deposito, itu kan nilai pertambahannya kecil. Nah, ketika teman-teman belikan seekor atau 2 ekor kambing ataupun sapi, itu kan sangat memungkinkan uang itu berkembang lebih dari 30 juta. Nah, maksudku di sini supaya menjadikan hewan ternak ini sebagai pelipat ganda uang, tapi yang juga ada usaha kita gitu loh. Bukan yang kemudian kita beli ternak, kita amit-amit kredit bank terus kita cuci tangan gitu kan, lempar cuci tangan ya wes lah kita harus beli ternak dengan harapan mendapatkan imbalan yang besar gitu. Bukan kayak gitu prinsipnya. Saya mengajarkan di sini itu supaya kita beli hewan ternak, tapi prinsipnya adalah menjadikan itu adalah usaha kita samping yang memang kita harus perlu bekerja, yang ada campur tangan kita gitu. Biasanya kalau kita ternak itu nyambinnya apa, Mas? Kalau saya kan hampir tiap pekan itu kan berinteraksi dengan pelanggan, dengan peternak kampung tuh, dengan peternak kampung ataupun peternak lokal, petani lah. Petani. Itu umumnya yang beli itu adalah petani yang sudah panen. Artinya gini, sebutlah di daerah sampean itu mana? Jenuh apa ya? Jenuh. Jenuh itu kan identik dengan padi.
Ya, Nah, ketika musim padi panen itu kan panennya bisa sampai 30 sampai 50 juta. ya. Nah, untuk saving money daripada kelebihan modal panen, modal tanam, ini Hmm. kan biasanya dia di-save dalam bentuk sapi Oh, untuk melipat gandakan panen gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan penghasilan teman-teman yang bekerja, misalkan bekerja di pabrik atau apapun, kan ini sangat juga mungkin nggak daripada oh, pantes daripada para petani kadang-kadang punya ternak. Nah, artinya di situ dia menjadikan ternak sebagai pelipat ganda hasil panen Iya, gitu. iya, Nah, iya, iya, kalau iya. dikaitkan dengan orang-orang yang berpenghasilan, kenapa enggak kita melakukan hal yang sama kan Iya, iya, gitu? iya, iya. Kita Maksudnya di misalkan situ. kerja kantoran nih, Ah, kita juga punya tabungan nah, tabungnya dalam bentuk hewan dalam bentuk hewan aja daripada gitu. soalnya kalau disimpan dalam bentuk uang kan nggak berkembang. Iya, Nah, iya. maksudnya di situ nggak Berarti kemudian. akhirnya komoditas utama yang tak kerjakan adalah misalkan kalau saya HR gitu ya. Ah, Tapi saya juga peternak ah, akhirnya. tapi tidak dijadikan kemudian ini pekerjaan utama pada Iya, iya, nantinya. iya, Tetap iya. kita harus punya pekerjaan yang sifatnya ini utama. Ada pekerjaan utama ya Hmm, peternaknya. hmm. Bisa dibilang ada nilai tambah Ada lah nilai di tambah. dalam usaha kita. Soalnya kan kalau kita melihat uang dalam lemari atau modal deposito itu kan kalau kita mau jeli kan sebenarnya nggak berkembang. Nggak berkembang Iya, sama sekali kan. iya, iya, iya. 50 juta ya wes 50 juta. Iya, benar, Nah, benar. maksudnya di Malah situ turun malah sebetulnya turun ketika karena produksi kursnya itu. kan rupiah kan semakin lama semakin melemah. Iya, karena adanya Nah, inflasi itu maksudnya ya. demikian. Nggak kemudian oh betul nih ternyata anu ya apa namanya nggak menguntungkan, jangan lihat dari sini nggak menguntungkannya, tapi kan di situ kita meningkatkan nilai uang yang kita simpan. Iya, Nah, iya, maksudnya di benar-benar. situ. Tapi sejujurnya aku juga sempat berpikir seperti itu. Karena kan kalau pikiran orang yang bukan peternak ya, pikiran orang yang bukan peternak kan pasti kita eh membandingkannya, aku beli nih, katakanlah sapi 20 juta gitu ya. Berarti nanti kan aku harus ngambil lebih tinggi gitu kan. Hmm. Seolah-olah yo yo itu sebagai pekerjaan gitu kan. Timbal baliknya seperti itu. Padahal mungkin pakannya berapa, terus mungkin biaya ngurusnya itu ya nyuruh orang kan ya juga ada biayanya gitu kan. Jadi sekompleks itu, apakah orang awam seperti ayam misalkan, apakah memungkinkan untuk beternak sebenarnya? Berkaitan dengan mungkin ini ada kaitan dengan waktu yang dikorbankan juga uang Iya, yang iya, digelontorkan ya mungkin benar-benar. ya. Ya besaran resiko yang diambilnya juga berkaitan dengan waktu yang harus didedikasikan ya. Misalkan Heeh, teman-teman atau Mas Uki di sini memilih sapi, berarti kan artinya kan waktu yang harus dikorbankan semakin banyak karena kan iya, hewannya besar. heeh, Berbeda dengan ayam misalnya, ayam kan lebih sedikit misalnya, tapi kan nilainya juga iya, kecil. perputarannya cepat tapi nilainya nggak segede Gas sapi gede gitu sapi, ya. misalkan 10 ekor ayam sebelah per ekor 100.000 kan berarti baru 1 juta. Heeh, Makanya pun juga nggak perlu banyak, paling cuma nasi nasi aking atau heeh, nasi heeh, heeh. sisa tadi malam kan Iya, bisa. benar-benar. Tapi kan kalau sapi kan enggak, dia kan karena nilai besar, karena termasuk barang mahal ya. Dia Hmm. kan juga perlu ada tenaga Ekstra banyak juga. yang harus Iya, dikeluarkan, entah itu tenaga buat ngasih pakan atau kemudian mengamanahkan ke orang lain untuk iya, merawatkan dan seterusnya gitu. Karena nilainya emang mahal sapi ini. iya. Terus kalau dilihat dari resiko sebenarnya sapi itu resikonya kan juga lumayan ya. Kalau kita nggak bisa mengelola gitu kan. Nah, dari sapi, kambing, ayam, nah menurut Mudi resiko terbesarnya di apa? Kalau kita Ini kan aku nggak tahu sama sekali nih bayangan kalau enggak peternak gitu kan. kalau kita mau menakar daripada populasinya, misalkan dengan uang 10 juta kita bisa beli kambing 5 atau 6. Oke, Dengan satu sapi kan se- 10 juta baru dapat 1 ekor sebutlah. katakanlah 1 ekor Satu gitu ya. ekor. Ketika sapi ini terjangkit penyakit, berarti kan sapinya 10 jutanya langsung hilang. Langsung hilang. Tapi kan kalau kambing misalkan ada satu yang sakit, kan masih ada 6 atau 5 kemungkinan yang masih Iya, selamat. iya, Nah, iya. kalau kalau kita membicarakan besaran resiko, ya membicarakan juga besaran kuantitas hewan itu sih kayak gitu. Apalagi ayam 10 juta dapat berapa? Dapat. Banyak kan? Iya, itu benar-benar modal usaha Nah, ya berarti ya. berusaha kalau ayam artinya kan gitu. Ya, besaran resiko yang teman-teman ambil itu juga menentukan besaran kuantitas yang teman-teman pilih gitu sih tak Iya, Mbak. iya, iya. Kalau modalnya lebih-lebih sampai 100 juta berapa ya gak apa-apa. Misalkan 100 juta buat 10 ekor sapi kan misalkan mati satu ataupun satu sakit kan masih 9 yang selamat kan gitu. Masuk akal, masuk akal. Jadi juga disesuaikan dengan tabungan teman-teman sih atau apa namanya modal teman-teman yang ingin diinvestasikan ke dunia ternak. Tapi ya saya ulangi lagi supaya melibatkan
diri sih, melibatkan peternak penggembala Iya. ini supaya menghandle ternak sendiri. Pemilihnya harus ikut serta dalam Hmm. itu gitu, Dan mau memberikan belajar. kasih sayang terhadap Dan mau belajar dan mau gitu ya. menyayangi sapinya ataupun kambingnya. Konsep ini aku setuju sih, kayak kita beternak, berkebun itu sama, dimana kita itu harus paham kondisi Paham. realnya gitu loh. Gak bisa sih, tolong dong Hmm. uruskan sapiku gitu tok, nggak bisa. Nggak bisa. Harus bener-bener tahu, oh ini kondisinya seperti ini, besoknya minggu depannya mungkin dilihat lagi ada peningkatan atau ada penurunan apa gitu kan. Kita harus tetap ikut serta dalam ngurusi itu gitu ibaratnya. Makanya saya sering menyampaikan bahwa seseorang itu harus ekspertis dalam satu hal gitu. Dalam hal apapun lah, misalnya Kenapa nggak generalis? Kenapa ekspertis? enggak. Itu kan kebalikannya ya. Ya, soalnya begini, beberapa orang yang gagal itu juga orang-orang yang tidak bisa kemudian mengambil keputusan di mana itu dia ahli, karena dia itu mungkin sederhananya dia nggak fokus gitu. Dia sangat mudah mengiyakan apa yang orang lain itu sarankan gitu sih. Kemudian jadi nggak punya pendirian seperti itu. Nah, makanya kenapa kemudian saya sering bilang orang itu harus ekspertis dalam satu hal. Kalau saya misalnya sapi, ya wes aku mau ngulik sapi aja gitu. Karena Spesialis sapi kan gitu ya. karena orang generalis itu dia mau bicara apapun ada tapi sedikit gitu ya. Jadi nggak orang itu buat percaya itu untuk apa namanya, buat orang lain itu buat percaya itu, wih kan temen lah kan. Kira-kira. Misalkan begini, kalau seseorang itu kalau dalam agama itu sebutlah, kalau ulama itu dia ngomong generalis kan dia nggak dipercaya orang, tapi kan karena aku ahli baca buku kitab ini yang ada kayak dia kan akan lebih kredibilitasnya lebih bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Artinya kenapa kemudian saya ini mengatakan orang itu harus lebih baik ekspertis dalam satu hal gitu, dalam hal apapun lah. Kalau emang dia dalam tanda kutip expert dalam hal sekecil apa, misalnya ngarit, ya wes ngarit yang produktif kayak gitu. Berarti gini ya, nek kita bilang seorang mahasiswa atau anak sekolah yang pengen memulai karir, mulailah dalam 1 sampai Anda bagus. Kalau sudah merasa bagus dan bisa lumayan otomatis, tambah tuh baru ya. Jadi akhirnya expert tapi nambah gitu kan. Soalnya, bukan langsung ABCD pelajari semua diikuti ya. Karena itu sudah berlaku di saya, teman-teman sekalian. Karena waktu kuliah saya juga seorang yang generalis, semua saya pelajari gitu. Saya juga tergabung di organisasi eksternal, Intrans juga tergabung di organisasi yang punya dengan UMKM, saya juga tergabung. Akhirnya saya setelah kuliah itu bingung. Ikut semua, tapi nggak ada yang expert. Nah, makanya saya belajar itu kenapa? Sehingga saya harus menyampaikan bahwa orang itu nggak harus expert dalam satu hal, tetap harus expert. Nggak bisa generalis itu dimanapun nggak bisa nggak susah diterima masyarakat. Berarti kita harus punya core ya. Kita mau dikenal sebagai apa, itulah gitu ya. Personal branding. Kalau saya baca di ini apa namanya, apa itu bukunya saya lupa. This is marketing itu loh, karya saya pernah baca di situ itu, orang itu mau terlihat beda atau cuman benar-benar berbeda, itu ada loh. Oh iya. Nah, jadi apakah kita benar-benar seseorang atau pengen terlihat sebagai seseorang itu gitu ya. Kalau saya mau ngambil contoh di produk apa namanya, di produk ponsel lah mungkin. Apple itu kan jelas berbeda daripada karena dia softwarenya juga berbeda, kemudian apanya itu seluruh aplikasinya berbeda, didirikan sendiri gitu ya. Tapi bandingkan dengan Samsung, dia itu kan Android, tapi terlihat beda. Padahal isinya sama kan gitu. Nah, itu yang saya sampaikan, berbeda, memilih orang yang berbeda atau terlihat beda. Makanya tetap saya sepakat dengan yang pertama sih, berbeda. Nah, dengan berbeda itu kita harus menentukan sikap yang ekspresif tadi. Akhirnya kita dapat segmennya sendiri. Misalkan tadi iPhone ya, karena iPhone berbeda dan bagus, ada pasarnya sendiri akhirnya. Meskipun dia terkenal mahal misalnya, tapi kan orang bisa menerima itu karena dia udah percaya, oh si pembuat HP ini berarti ekspertis dalam hal ini. Orang usernya udah percaya, oh berarti iPhone ini berarti sama kayak Sony di kamera ya. Dia kan
ya wes bikin kamera wae gitu. kamera Ya percaya dipercaya pembuat kamera. membuat kamera. Iya. Itu. Nah, dalam keseharian juga demikian. Misalnya teman-teman memilih jadi orang generalis, apapun bisa. Ya nggak bisa. Kalau ya bisa ya, cuman untuk dipercaya orang agak susah sih. Kelihatannya Kelihatannya bisa, tapi sebenarnya enggak. sini ikut. Seolah-olah terampil, padahal ya biasa aja sih. Padahal kalau disuruh fokus ke satu hal malah Dia kesusahan, kesusahan gitu. karena nggak bener-bener pure bisa 100% di situ. Awalnya saya juga bermimpi kayak gitu, saya generalis, tapi nggak bisa. Emang harus ada satu di mana orang itu paham dan mengerti apa dalam satu aspek, Bisa diakui akhirnya bisa di situ diakui gitu ya. gitu. Aku ada setujunya di situ karena aku juga dulu pernah ada di momen tersebut di mana kayak mending aku bisa banyak hal biar bisa Diterima di semua lini. lini gitu kan. Bener. Aku juga pernah di posisi itu. Setelah tak pikir-pikir ketika aku ini sekarang aku fokusnya dan senangnya adalah di ngurus sumber daya manusia. Akhirnya aku dikenal teman-teman sebagai orang yang bisa ngurus sumber daya manusia. Bagaimanapun orangnya, serewel apapun, seserius apapun, atau merepotkan apapun, itu biar diurus Uki aja. Akhirnya kan gitu. Akhirnya orang percaya. Karena menganggap sampai udah ekspertis dalam hal ini. Gitu. Meskipun aku mungkin baru 4-5 tahun ini ya menggeluti ini. Kalau Mudi kan beda. Mungkin sejak kecil sudah ada gambaran gitu kan. Gambaran ternak itu peternakan itu kayak gini. Makannya rumput ataupun nasi kan. Iya. Semas. Minimal kan meskipun belum belajar tapi kan harus diperkenalkan. Sudah diperkenalkan lebih dahulu. Gitu. Kita akan masuk ke pertanyaan kisah karir. Nah, di sini ada sekitar 50 kartu di mana ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang karir, ada juga yang tentang visi, tentang tips, dan tentang hal-hal yang fun gitu ya. Ini silahkan ngambil satu. Random ya? Random. Kita nggak ada lain. Iya. Lagu apa yang paling sering kamu dengarkan saat kerja? Jadi ini hubungannya dengan lagu ya. Ya sebenarnya saya nggak begitu nggak menjadikan musik suatu teman ini ya, teman kerja. Tapi ketika saya sedang perjalanan, entah itu naik mobil ataupun naik pickup ya, karena kan kalau bawa sapi naik pickup ya itu. Iya, karena kan mengendarai pickup adalah salah satu pekerjaannya gitu kan. Kan saya sering mendengarin ini lagu-lagu yang ada kaitannya dengan nuansa qasidah. Karena saya membayangkan, terlepas saya udah nggak tahu artinya ya misalkan, karena saya juga nggak begitu paham bahasa Arab ya. Cuman kan saya beranggapan bahwa qasidah ini adalah suatu kalimat penenang gitu, atau lantunan doa mungkin kan. Itu lebih karena begini bekerja itu kan bentuk ikhtiar ya, usaha. Dalam usaha itu kan harus banyak diimbangi doa. Nah, saya membayangkan ketika saya mendengarkan qasidah ini, secara nggak langsung saya berdoa juga kepada Allah begitu. Iya. Saya dulu sering melantunkan itu, qasidahnya sering dibawakan, yang sering dikemari juga oleh Mbak Yai Imam Jubair, Sajuna di dunia ini. Iya. Sajuna di dunia. Sajuna fil ukhra. Iya, itu kalau maghrib biasanya kita sering dengar lagi. Iya. Berarti Mudi menganggap bahwa kalau memang ada suatu lagu yang harus mengikuti kita, mengiringi kita saat bekerja, ya itu qasidah gitu ya. Kan banyak ya sekarang qasidah yang mungkin sudah dikemas lebih santun, lebih santai gitu. Misalnya kayak yang terkenal itu kan. Tapi sebenarnya qasidah itu musiknya atau liriknya? Liriknya sih. Liriknya berarti ya. Liriknya. Oke, berarti musiknya kan bisa jadi ya itu tadi dikemas dengan hal yang berbeda. Karena sekarang kan mulai berkembang ya apa-apa dikasih jeduk atau apa gitu kan akhirnya. Ya saya pokoknya di liriknya sih. Kadang kalau saya nggak tahu maknanya, tapi wes hafal liriknya, akhirnya tak pelajari. Karepnya ini maksudnya ternyata doanya mulia loh kan, kayak gitu. Baru belajar setelah hampir hafal liriknya. Makanya saya kemudian gemar sih mendengarkan qasidah itu, terutama di perjalanan, dengan kerja, entah itu perjalanan menuju
apa namanya, ngantar ngirim istri atau ngirim ternak mungkin ya pasar, ke pasar. hewan. Bawa apa ini? Jadi kalau lagu sih saya nggak kemudian menjadikan suatu hobi enggak. Nyambung ke pasar hewan tadi ya. Apakah pasar hewan itu memang selalu buka berupa pasar atau gimana? Eh, Atau ada hari tertentu atau apa gitu? Naik pasar hewan. pasar hewan itu berbeda ya dengan pasar apa namanya, Pasar konvensional mungkin. bukan pasar konvensional, maksudnya pasar pasar sayur lah mungkin. Pasar sayur ya mungkin. Artinya kan gini, pasar sayur itu kan dia memperdagangkan komoditas yang mana barang-barang fast moving, kebutuhan masyarakat Ya, sehari-hari. ya. Sedangkan sapi ini kan enggak, dia kan menjual hewan yang peruntukannya adalah entah itu untuk tabungan ataupun bahan baku untuk daging ya, Iya. untuk bahan baku daging sapi. Jadi lokasinya ini berbeda-beda tiap minggu. Ada yang di Tuban Kota tiap minggu atau di Kecamatan Jatirogo Jumat. Jadi lokasinya berbeda-beda, enggak Berarti kita kemudian bisa bilang seminggu sekali mungkin. seminggu sekali di tempat yang di satu tempat yang berbeda. Iya, iya. Tapi kalau kita mau keliling ya tiap minggu sebenarnya ada pasar. Tiap hari pun ada. Tiap hari ada sebenarnya. Cuman tempatnya yang berbeda. Gitu. Cuman kita juga akan menemui orang-orang yang sama gitu. Oh, yang main orang Yang mana sama, cuman tempatnya lokasinya beda. Lokasinya beda gitu. Oh iya, mungkin ada orang lokal yang selalu stay di situ terus ya. Tapi penjual-penjual besar mesti ikut di semua pasar ikut gitu. tampil di mana-mana ya. Oh iya. Oke, kita masuk ke kartu berikutnya. Sekarang aku yang pilih ya. Kita ambil dari tengah ini ya. Apa hal terberat yang pernah kamu hadapi saat memimpin tim? Ini ada kaitannya dengan ini sih, apa namanya, terjadinya wabah penyakit sapi di 2020. Nama wabahnya apa ini? Penyakit mulut kubu yang pernah ramai itu PMK. Iya, itu bahkan saya tuh karena kan kondisinya begini, seluruh pasar sapi itu waktu itu tutup, jadi kita nggak bisa jualan sama sekali. Tiap hari sapi yang dipegang semua, dan sapi yang dipegang itu semua sakit waktu itu. Bahkan saya harus Itu kalau boleh tahu berapa jumlah sapi? Waktu itu 22 apa 25 gitu ya. Pokoknya di atas, kurang dari 30-an. 20-an lah ya. 20-an ya, sapi. 20-an ekor. Besar sih waktu itu sapinya yang. Dengan jumlah karyawan Itu 2 orang tenaga. 2 orang tenaga Akhirnya kandang saya lah harus ibaratnya. menggaji mereka dari apa namanya, mau nggak mau kan harus menggaji mereka karena kan ya mereka tetap kerja kan. Mereka tetap kerja. Terlepas dari saya rugi kan tetap harus menggaji mereka karena ya bekerja untuk kita kan. Nah itu sih yang paling berat. Sampai suatu ketika itu satu tenaga kerja saya itu iba karena akhirnya dia tanpa pamit terus nggak mengundurkan diri ya, tiba-tiba nggak masuk itu. Itu kondisi mereka baru sekian tahun berikutnya baru bisa lagi. Hari ini alhamdulillah masih aktif, sudah mau kerja lagi. Aktif lagi sih anak tadi. Karena itu sih kondisi terberat emang enggak. Dan kita mau memberhentikan juga nggak dengan berat itu nggak bisa gitu. Karena apa namanya, tenaga kerja kandang itu kan dia ya dia makanya di situ kan. Iya benar. Kalau kita memutuskan secara langsung ya dia dari mana? Kita harus memikirkan itu kan. Jadi dia dengan berat hati waktu itu mengundurkan diri tapi tanpa saya minta sih waktu itu. Langsung mundur gitu. Tapi alhamdulillah per hari ini udah balik lagi ya. Tapi bener, saya juga merasakan itu, dimana kita ketika salah satu hal terberat ketika memiliki tim adalah ketika kita harus memisahkan. Tapi sebenarnya kita nggak pengen. Nah itu yang berat sih. Itu bukan kita pengen gitu loh, tapi kita nggak pengen, tapi harus sebenarnya gitu kan. Dan kita kadang-kadang kepikiran, apalagi yang karyawan laki-laki ya biasanya ya. Ini keluarganya nanti gimana? Nah, terutama itu bapak-bapak. Iya. Tulang punggung keluarga. Tulang punggung kita juga pasti kan merasakan bahwa semua orang pasti ada tanggungan lah ibaratnya. Jadi waktu itu saya menggaji beliau itu ya pakai modal uang dalam terus, karena emang nggak ada penjualan sama sekali, pasar sapi tutup, perputaran uang tutup. Berarti tabungan kita nih yang dikorbankan akhirnya. Terus tapi mau nggak mau ya gimana, tapi akhirnya beliaunya
Terus terus akhirnya saya sendiri yang rawat waktu itu. Sama satu anak yang rawat. Sembari menunggu pasarnya juga bagus gitu kan. Saya kan nggak ada kesibukan lain soalnya waktu itu. Karena kan pasar tutup nggak bisa jualan waktu Iya, itu. benar. Tapi penyakit apa tadi namanya? Apa? PMK, penyakit mulut kuku. Penyakit mulut dan kuku. Hmm. Itu akhirnya sembuhnya gimana? Apakah dikasih vaksin atau apa? Jadi penyakit PMK itu kan dia kan virus ya. Virus itu kan nggak bisa sembuh. Iya, Artinya kan dia cuma bisa bisa sembuh, bisa sembuh, tapi itu lantaran karena emang fisiknya itu kuat, kekebalan kekebalan tubuhnya yang tubuhnya meningkat, meningkat. bukan kemudian gara-gara obat, Iya, enggak. Nah, iya benar. vaksin itu kan sifatnya kan preventif. Iya, Ternak-ternak yang belum terjangkit PMK itu kan dikasih vaksin dengan harapan tidak terjangkit, iya, kan karena kan gitu. wis dicicil Nah, ini gitu cuman kan. kadangkala masyarakat kita itu kan salah kemudian me- menelaah informasi. Kadang ada informasi gini loh, sapi ku wis divaksin tapi kok sakit. Nah, bisa jadi kan selama divaksin, tapi kan sapinya sebenarnya udah tertular Iya, sebelumnya. Nah, itu jadi yang perlu di garis bawahi. atau kan vaksin gak 100% bisa Nah, ada kegagalan itu juga. gitu loh. Karena kan di dunia medis juga ada toleransi kesalahan 1% apa ya? Hmm. 1% kesalahan. Toh kita untuk COVID aja vaksinnya berapa kali? 3 kali. 3 kali kita, 3 kali plus 1 ada tambahan itu Itu kan kan. masih ada toleransi kesalahan 1%. Iya, Jangan dan itu salah. pun masih kena kadang-kadang. Mm-mm. Saya sendiri kena 2 sampai 3 kali. Hmm. Yang berdampak 1 kali memang, tapi pernah kena lagi gitu loh. Padahal waktu itu sudah vaksin. Vaksin. Tuh, makanya untuk teman-teman di luar sana kita nggak bisa menghindari ya kalau ada penyakit hewan ternak ya. Kadang-kadang ya pasti kena gitu kan. Iya. Tapi bagaimana kita merawat atau menyikapi itu gitu kan. Kalau di desa, aku nggak tahu kalau di desa memungkinkan nggak ada dokter hewannya. Kalau yang kita ketahui kan kita ada pembagian hewan ternak ya, ada ruminansia, ada unggas, ada pet yang kayak anjing, kucing, Ya itu nggak masuk ternak sih mas, ya masuk pet. reptil gitu Dia kan. tetap pet ya. Dia pet. Oh iya ya, Nggak kan masuk kalau nggak ternak kan ruminansia sama ini ya, sama unggas. sama unggas aja. Dengan tujuan kan komersil kalau ternak. Iya, benar. Pet shop itu kan dia pendekatannya kayak sayang kan dia. Iya, pendekatannya kan pemeliharaan. Beda treatment lah. Benar. Karena berapapun orang rela membayar untuk pet shop. Benar. Dia kan dia nggak ini pendekatannya udah bukan ekonomi lagi. Betul. Kalau sapi ternak hewan itu kan hewan unggas apa segala macam itu kan dia pendekatannya ekonomi atau bisnis kan gitu. Kalau emang merugikan ya sembelih aja. Benar. Kasarannya gitu. Kalau hampir rugi sembelih aja. Kalau kucing kan enggak. Ya, kucing harganya 500.000. Bisa jadi perawatannya 2 juta. 2 juta gitu. Tapi benar. pendekatannya berbeda. Benar. Tapi kalau informasi dari teman-temanku yang dokter hewan ini selaras, di mana mereka kadang-kadang ada yang milih untuk menjadi spesialis di pet shop karena yaitu bayarannya mahal. Iya, bayarannya tergantung dari kasih sayangnya kan ibaratnya gitu. Tapi penanganannya kan random ya, banyak ya. Reptil ada banyak. Terus anjing, kucing beda gitu. Sedangkan kalau ruminansia kan sapi apa ya? Kambing sama unggas. Itu ya yang kalau masyarakat ya itu 3. Kalau di desa mesti itu 3 itu ya yang ditangani. Nah, kalau informasi tentang ini misalkan kita mau berobat, dalam tanda kutip berobat ya, tapi di desa biasanya pakai apa? Berobat untuk hewan si hewan ya, maksudnya si hewan ya. Hewan itu sebenarnya kan kalau di daerah tuh banyak, biasanya itu kan sudah banyak sebaran dokter ya, dokter hewan sudah banyak. Jadi ada tiap hari itu keliling dokter hewan yang kemudian melayani masyarakat untuk menyalurkan entah itu obat ataupun deteksi kebuntingan. Maksudnya keliling ini gimana? Ini biasanya sudah mengantongi data, peternaknya sudah mengantongi identitas sama nomor HP dokter ya. Jadi kalau ada terjadi something itu ditelepon terus keliling dia. Jadi keliling bukan keliling yang benar keliling tanpa tujuan ya, keliling yang makanya aku tanya itu. Keliling yang udah ada
pesanan lah, ada order dari ternak itu. Oh, iya. Sering ya. Dan seiring berjalannya waktu kan dia dokter hewan semakin dikenal orang banyak. Iya. Nah, makanya dia keliling. Ibaratnya kalau Ngetem, kalau gitu. misalkan Mudi wis kenal satu dokter hewan, kan bisa rekom Nah, ke yang lainnya gitu kan. tangga atau apa gitu. Pakai dokter hewan ini Ini aja ya, gitu gitu. Akhirnya kan dia kemudian ngetem di daerah, oh ini daerah populasinya sapi banyak. Akhirnya dia kan ngopinya juga nggak Ngopinya di daerah jauh-jauh. situ. Nah, Ngobrol-ngobrolnya kan sama orang-orang sekitar mencari situ. info A1. Iya. Sapi sakit adalah berkah bagi dokter hewan. Benar. Sama ya, tambah kan gitu. Deritamu adalah bahagiaku kan. Itu benar, tapi aku gak seneng. Setuju. Gak seneng, bukan gak setuju, gak seneng. Karena mereka kadang-kadang ya ada oknum mungkin yang ngelempar rajau, benar, gitu loh. benar. Ya itu pekerjaan yang tidak berkasih. Iya. Gak apa-apa deritanya orang menjadi berkah. Tapi ojo membuat derita. Jangan membuat derita. Ada yang menyediakan Ojo, derita ben itu. kecak ya wis tulung ngono, tapi ojo digawe ranjau. Bener, meskipun kita yang ketika kena ban bocor misalkan ya terbantu, merasa tertolong ya. Tapi kan lek tahu ulahmu kan yo. Bener, itu berpikir nggak terima. Di dunia memang kita nggak tahu gitu akhirnya ya. Aku pernah ke Kudus kena paku naik mobil. Karena aku waktu itu masih awal naik mobil, jadi aku nggak bisa ganti ban. Bahkan aku nggak tahu ban cadangannya di mana. Itu waktu itu naik Yaris. Begitu bocor, kan wes beda ininya ya. Aku akhirnya kemudiannya menepi, beda rasanya ya. pas mau menepi, lihat di depan tulisannya tambal ban. Pikiran pertama aku bersyukur dong. Aku nggak bisa ganti ban, depanku tambal ban. Bocor nih, pas. Tapi ya wes selesai. Memang dengan harga yang tidak seberapa. Pas pulang ngobrol sama si teman-teman di kantor, akhirnya aku baru melek. Itu bisa jadi nggak kebetulan, bisa jadi pakumu itu dari orang tersebut. Meskipun kita tidak berhasil menggitikan ya. Iya, meskipun kita tidak berhasil. Kita cuma menerka-nerka lah. Itu. Tapi aku pas awal ya tetap bersyukur dulu karena aku tertolong gitu loh. Gitu. Tapi ya jangan sampai lah. Ya jangan sampai. Kita juga sebenarnya tidak dianjurkan menerka-nerka keburukan orang lain. Iya, jangan sampai lah kita menganggap itu ulahnya gitu kan. Tapi yang pasti ya aku waktu itu merasa bersyukur gitu aja. Kita masuk ke kartu berikutnya mungkin ya. Iya. Silakan Anda milih aja lah. Oke. Lah, kok bisa model tadi? Lagu mana? Kok bisa ya? Ini. Oke. Jika kamu harus memilih karir yang sangat berbeda dari yang sekarang, apa yang akan kamu pilih dan mengapa? Oke. Misalkan nggak harus jadi peternak nih. Kalau aku karir apa yang nggak kebayangkan? Ada kemungkinan lain selain peternak. Saya itu milih jualan. Jualan. Apa terlepas apapun itu, entah itu jualan mobil atau jualan berdagang, jualan retailer atau pokoknya berdagang. Karena saya suka ungkapan yang disampaikan Nabi yang dikutip dari yang saya kutip dari ceramahnya Pak Bah. Saya kan termasuk muhibinnya Gus Bah. Termasuk 9 dari 10 keberkahan rezeki kan ada di dagang. Karena kan Nabi Muhammad berdagang. Nah, saya belajar di situ, ada referensi ke sana. Makanya saya kemudian per hari ini masih menyukai dagang. Jangan-jangan peternak juga. Karena peternak kan juga penggembala. Makanya kan saya kemudian saya menamai brand saya Sobat Gembala. Sobat Gembala, bukan peternak apa gitu ya. Bukan Sobat Gembala, karena Nabi pernah mensabdakan kan kulukum ro'in, setiap kalian adalah penggembala di kaum masing-masing. Kulukum ro'in itu saya pernah baca di Sirah Nabawiyah dalam surah saya lupa, atau di buku Muhammad The World Changer itu kan ada juga diterangkan kulukum ro'in itu. Setiap umatku atau setiap kalian adalah penggembala bagi bangsa kalian atau bagi kaum kalian masing-masing. Makanya saya menamai bak pikir saya tulis Sobat Gembala. Karena Nabi juga mengembala gitu. Tapi terlepas dari itu, kalau ada karir lain adalah tetap berdagang. Terlepas dari komoditas apapun di luar sapi atau kambing. Iya. Saya suka berdagang. Tapi nek berdagang utamanya ke mana? Utamanya? Ada kemungkinan ke otomotif. Kenapa otomotif?
karena ini pun juga ada referensinya. Karena di bapak usia muda itu kan juga selain berdagang sapi juga berdagang motor terus mobil gitu. Oh, Artinya masih ada keterkaitan lah di masa lalu gitu. Terus apa namanya? Saya juga termasuk gemar ya otomotif, tapi yang ada kaitannya dengan kendaraan logistik, entah itu pickup atau apa gitu. oh, Tapi enggak otomotif yang berhubungan dengan logistik dengan apa dengan namanya perniagaan. iya perniagaan Enggak sing kemudian otomotif yang yang mewah, enggak mewah-mewahan itu ya ya umumnya ya kayak truk, pickup itu gitu. Ada kaitannya dengan perniagaan. dengan perdagangan ya. Perdagangan. Oke, asik juga ya. Kalau aku misalkan ya harus memilih tidak menjadi HR hari ini gitu kan. Apa ya kira-kira ya? Aku ya senang berdagang sih. Aku yang membayangkan diriku sebagai pedagang. Dulu itu aku sempat punya konsep eh nama toko untuk tokoku yaitu adalah toko susu. Hmm. Sesimpel toko susu. Hmm. Karena aku pengen menjual berbagai macam susu Susu. dari A sampai Z. Hmm. Kita kan tidak terlepas dari itu ya. Hmm. Semasa hidup dari nol, Hmm. dari kita yang masih di kandungan ibu kita minum susu sampai kita lansia minum susu semua. Bahkan kan termasuk mukjizat Nabi kan dari jari jemarinya kan keluar susu Keluar kan. susu. Keluar susu karena ada referensinya juga dari Nabi. Bayanganku itu gitu. Mungkin di toko susu ini bisa menciptakan berkahan. Insya Allah. Semua orang itu butuh itu gitu Butuh loh. susu gitu. Dari Gitu. lansia butuh susu, balita Butuh susu, remaja ada, agak gedean sedikit ada untuk tinggi. tinggi. Terus usia kita ada juga gitu kan. Whey protein itu kan juga Whey buat pro juga susu. susu. Akhirnya iya, komoditas susu ini bayanganku akan menjadi bagus dan aku ngerasa pengelolaan toko yang seperti itu bisa. Kalau pengembangannya mungkin kan kalau toko kan ya akhirnya cabang atau franchise ya akhirnya ya bukan yang digedekan sampai apa kan enggak, tapi ditambah titik titik jualnya. gitu. Itu itu pun juga ada referensinya kalau kita mau melihat ke cerita Nabi kan. Historis Nabi. Nabi juga karena apa namanya jari jemarinya waktu itu kan dia memerah kambing betina yang belum pernah kawin, terus dari situ kan dia keluar susu, padahal kambingnya belum pernah menyusui keluar. Nah itu apa namanya juga menjadi alasan orang lain untuk melihat oh ini Nabi berarti berarti memang dari dulu itu susu dari hewan ternak memang ini ada ya, memang difungsikan ya. dari zaman Nabi, bahkan pra-Nabi lah, pra-Nabi Muhammad bahkan. Kalau kita mau apa-apa melihat daripada kita merujuk ke Nabi, kayak hidup ini simpel sih ya. Iya. Misalkan ya ada aja ya. Ada. Misalnya gini, akan bermimpi menjadi pedagang otomotif. Berarti kan artinya di sini kan berdagang kendaraan. Nabi juga pernah berdagang unta. Iya, di waktu itu unta adalah kendaraan. Iya, benar. Semua kalau kita sandarkan pada sunnah Rasulillah, kayaknya hidup ini ya Nabi juga pernah melakukan. Jadi kayak santai gitu aja sih. Kemudian ada obsesi harus kaya, tapi kan jangan lihat sisi kaya atau enggaknya, tapi sandarkan kepada Nabi bahwa Nabi juga pernah melakukan itu. Jadi semua terhitung ibadah. Sama dengan yang perusahaanku sekarang. Perusahaanku sekarang adalah obat herbal. Dari dulu Nabi pasti akan selalu merekomendasikan obat itu ya dari tanah, dari tanaman gitu kan. Selalu ada obatnya, nggak ada obatnya gitu loh. Makanya obat herbal itu sebenarnya bukan hal baru, malah kita harus kena kimia dulu nih kemarin. Akhirnya diherbalkan lagi, dikembalikan ke fitrahnya, ibaratnya kan gitu. Sama halnya kayak pupuk itu kan, normalnya pupuk itu ya daripada kotoran hewan. Iya malahan. Tapi kan kita sempet tuh kena pupuk yang kimia. Versi cepet-cepetan ya kan. Akhirnya ketika ketergantungan meningkat di pupuk kimia, harganya kan melambung tinggi. Ada kemudian upaya pemerintah untuk mensosialisasikan lagi pupuk, mengembalikan lah ya. pupuk apa namanya pupuk kandang lagi. Itu. Jadi apapun yang disediakan alam sih kayak emang sudah tidak pernah salah sih. Iya, aku juga merasa seperti itu sih. Sebenarnya kita kesederhanaan itu kemewahan itu sendiri gitu ya. Nggak sing bener-bener kemewahan itu sesuatu yang nggak bisa kita gapai, semuanya itu ada gitu. Makanya aku ada seneng melihat video-video yang memang real hidup di alam gitu loh. Seneng karena ya memang di alam itu sebenarnya ada semua menyediakan semuanya sih alam semua, makan, obat,
tempat tinggal. Ya. Bahkan Nabi usia muda sebelum pas masih balita sebelum 5 tahun kan beliau malah ini hidupnya kan nomaden, Tidak punya rumah. bukan tidak punya rumah, dia kan hidup di Iya, maksudnya di titik manapun. dia kan lahir dari keluarga yang di tempat yang gersang ya Sayyidah Aminah. Terus kan tidak memungkinkan menetap di gurun pasir tanpa tanaman. Akhirnya dia dititipkan ke siapa itu namanya Halimatus Sa'diyah kan. Halimatus Sa'diyah kan dia kan hidupnya berkelana mencari makanan yang apa namanya di mana ada tumbuhan supaya mengeluarkan susu kan supaya itu bisa menyusui Nabi. Artinya kan alamnya sudah menyediakan, alam raya sudah kaya dari dulu. Tinggal kita ini mau mengeksplorasi atau mengeksploitasi kan? Bener. Tinggal kita mau mengeksplorasi atau eksploitasi. Dan yang banyak sekarang eksploitasi pasir laut, jadi kita tahu beritanya. Iya, bener. Gitu. Pohon sangat-sangat ditebang dengan begitu brutalnya ya. Itu benar-benar sih. Ya kita nggak mau menuding itu siapapun ya, cuman ya mungkin tetap ini adalah sunatullah sih, nggak bisa dinafikan sama manusia, emang nggak bisa berkehendak apapun. Cuman iya kok bisa kok orang kemudian mengeksploitasi alam segitu masifnya gitu, terlepas dari ada aturan mungkin yang melegalkan ya, tapi kan tanpa kajian yang mendalam. Benar. Kita ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Kadang-kadang kita itu kalau mau memulai sesuatu itu harus melewati salah dulu. Benar. Nah, gimana teman-teman di luar sana kalau ke dunia peternakan itu apa sih yang harus dihindari? Kesalahan-kesalahan umum apa sih yang mungkin sering dilakukan oleh pemula lah ibaratnya? Itu untuk peternak. Saya sudah sering mengantongi informasi bahwa kegagalan peternak itu kan terbesar daripada ketergantungan pakan yang beli ya, bukan ketergantungan pakan toh, ketergantungan pakan yang beli. Karena apa? Sapi hewan ternak itu kan makanya banyak. Ya, kalau kita mau beli semua ya bisa jadi uang makan kita lebih mahal daripada uang makan satu kita lebih mahal daripada uang makan kita. Nah, maksud saya supaya teman-teman ini kalau mau beternak supaya juga mau mengorbankan waktunya untuk memberikan pakan yang tidak bergantung pada pembelian. Entah itu kalaupun misalnya kambing itu kan mau makannya daun atas kayak gini. Ya sambil kan daun atas aja, kemudian semua beli kangkung kering, beli apa itu kan semua beli. Kan kayak gitu kan nggak efisien. Padahal kan bisnisnya kita mau dalam tanda kutip berjualan rumput untuk menambah tabungan kita. Bukan kemudian kita ini melipat gandakan uang dengan berpangku tangan kan gitu kan. Misalnya sapi, ya sapi itu kan makannya rumput ya. Kalau emang memungkinkan untuk menanam rumput ya tanam rumput aja, kemudian semua banyak beli ya. Menjadi sesuatu yang mahal. Kalau kita ngasih sapi cuman rumput, sangat memungkinkan. Why not? Berarti gak apa-apa ya berarti ya? Justru malah fitrahnya sapi itu makan rumput. Jadi nggak harus ada makanan-makanan yang mungkin kalau dijual mungkin ada tambahan probiotik apa gitu. Nggak harus ya mungkin ya. Sederhananya gini, manusia itu makan nasi tok itu hidup enggak? Ya, karena kan dia kan sumber karbohidrat. Rumput pun demikian. Rumput itu juga sumber karbohidrat. Tanpa ada tambahan premix, tanpa ada tambahan probiotik, bisa gitu. Makan rumput pun sudah bisa. Sama di manusia. Apakah kemudian manusia yang makan nasi dia akan mati ataupun dagingnya? Atau lebih buruk daripada orang yang makan kebab misalnya? Enggak juga. Iya. Artinya kan adanya kemudian pakan-pakan yang mengandung probiotik, adanya kemudian pakan yang difermentasi, itu kan sebenarnya kan bagian daripada untuk peningkatan percepatan pertumbuhan. Cuman kan harus dikaji ulang. Apakah kemudian kos yang dikeluarkan untuk membayar itu sebanding dengan pertumbuhan yang didapatkan kan gitu kira-kira. Jangan malah lebih mahal. Iya gede kelihatannya. Tapi kan kosnya biaya tadi lebih mahal gitu. Nah teman-teman kan kadang-kala kegagalan menganalisis itu yang kemudian menjadi alasan utama gagal. Gitu sih. Nah makanya kenapa saya tekankan di awal bahwa kuliah itu mengajarkan kita supaya bisa menakar besaran resiko. Supaya di situ gitu. Jadi hal pertama adalah
yo hati-hati tentang pakan. pakan Kita harus mencurahkan effort juga ke Effort situ. juga. Jangan kayak dibikin otomatis saja, beli jadi. kan sering kita di youtuber itu kan menyampaikan, beternak tanpa ngarit. Loh, emang kenapa le ngarit? Iya. Emang ngarit salah? Emang menggembala salah? Nah, dulu kan menggembala kok. Tapi Di Australia, di New Zealand juga semua orang di sana ngarit kok. Bahkan S1 peternak di sana digaji untuk menggembala ternak bahkan. Wah, ini kan gitu. iya. Ya orang-orang kita kan kayak ada momok ketakutan Ada ya disuruh gengsinya ada mungkin ya. gengsinya. Wah, ini ada kan kepengen soge aja disoro kan Iya gitu. bener. Komoditas apapun ketika gengsi kemungkinan nggak bisa. Kemungkinan besar nggak bisa. Soalnya ada teman-teman yang jualan apa namanya nasi pecel, tapi dia nggak mau menawarkan. Tapi tetangganya ada tetangganya juga jualan pecel, tapi dia misalnya dia super, dia Iya, ramah, tetangganya kan ada aktif, dia berinteraksi dengan warga. Berarti kan ada ketertarikan warga. Dia sebelum tahu rasanya kan, tapi dia udah kenal orangnya. Kenal orangnya. Hmm. Terlepas dari enak sing diem tadi. Tapi kan orang yang lebih percaya Iya, kepada orang bener. yang mudah berinteraksi. Bener, Dan bener. Nabi juga pernah mencontohkan ketika Nabi di apa namanya di awal dakwah sembunyi-sembunyi itu kan, menuju terang-terangan kan dia dilempari Iya. batu pakai Iya, dilempari pisau. batu. Tapi kan Nabi tidak melihat itu sebagai lemparan, tapi kan dengan dilempari batu dia kan akhirnya viral menjadi bahan perbincangan di Jazirah Arab. Akhirnya kan mungkin waktu itu. nah sekarang kan bahasanya viral. Oh Hmm. Nabi ada seorang dilempari. Nah, dari situ kan sebaiknya di situ. Nah kemudian kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang yo, kan ya aktif kayak gitu loh. Jangan kemudian berpangku tangan toh Nabi pernah melakukan itu Iya, kok, iya. pernah berusaha kok dengan segala resikonya kamu. Nah, Kenapa gengsi untuk melakukan hal sesuatu yang bersifatnya kebaikan kan? Iya gitu. benar. Harusnya gengsi, nak pengen skill, pengen pinter ya belajar gitu kan. Iya. Kuncinya sukses. Jangan Gengsi. gengsi. Benar. Sangat setuju sih. Mungkin sementara itu lumayan panjang juga ya video ini karena saya sebenarnya sangat tertarik dengan peternakan, pernah bekerja sebentar di peternakan dan merasakan lika-likunya beternak itu ternyata sangat mengasihkan ya. Tapi ya nanti mungkin kalau ada waktu lagi kita akan berbincang tentang peternakan lagi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih Mas Muhdi.